Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio Anmes Kamaleng dengan tiba-tiba. Dan ini nggak tiba-tiba sih ya. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, hari ini di siang ini kita kembali akan adakan Radio Talk atau ngobrol aja sih ya sebenarnya tentang satu event yang akan diadakan di Kota Cimahi, yaitu Cimahi Creative Day 2025. Dan untuk itu telah hadir di studio Bapak Akang aja ya kayaknya Akang Luki Sugih Mauludin SEMM sebagai Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata atau Kabid Disbudparpora Kota Cimahi. Kemudian juga ada Kang Fajar Firdaus Adiparta SIPMM sebagai Kepala Seksi Pariwisata Disbudparpora Kota Cimahi. Halo. Wilujeng enjing Akang-akang. Wilujeng enjing menuju siang ya Teh ya? Iya, menuju siang. Selamat datang kembali ini mah soalnya udah kesekian kalinya ya Akang-akangnya ngobrol hadir. Di sini, betul, iya, ngobrol dan hadir di sini ya. Kali ini kita spesial akan ngobrolin tentang Cimahi Creative Day ya, betul, 2025. Yang tinggal beberapa hari lagi akan diadakan di 1 November ya. 1 November betul. 2025. Nah, ini kalau ngobrolin tentang Cimahi Creative Day, ini udah ke berapa kali sih diadakan di Kota Cimahi? Di Cimahi Creative Day ini mungkin ini tahun kedua setelah tahun lalu kita juga sempat menyelenggarakan Teh. Jadi sebetulnya rencananya akan 2 tahun sekali, tetapi sepertinya tahun ini kita ingin bikin lagi juga ya Kang Luki ya. Gitu ya. Iya. Biar seru. Iya, biar seru ya. Jadi kita di mana ada wadahnya ya, para ekonom kreatif di Kota Cimahi ini dikasih wadah, dikasih kesempatan dan juga dikasih waktu untuk bisa unjuk mengekspresikan, betul. Nah ini kalau lihat dari niatannya pemerintah Kota Cimahi nih mengadakan Cimahi Creative Day, ini gimana sih? Secara langsung atau tidak langsung ini memang bakal berdampak nggak sih ke perekonomian lokal gitu di Kota Cimahi, buat UMKM, buat mungkin ya yang baru merintis gitu ya, usaha-usaha yang ada di Kota Cimahi ini gimana sih Kang? Iya, betul. Memang tadi kan juga sudah disampaikan juga bahwa untuk unjuk kabisa atau mengekspresikan diri atau mengaktualisasikan apa yang dimiliki dari yang mereka lakukan tentang perekonomian, dari hal-hal yang kecil ya kita bantu untuk mempromosikannya gitu, tentu saja kan gitu. Ini juga bagian daripada tugas dari Disbudparpora di bidang kebudayaan dan pariwisatanya. Tentu saja kita harus memfasilitasi dan mengakomodir rekan-rekan para pelaku ekonomi kreatif. Ya betul, terutama ini para pelaku ekonomi kreatif yang baru aja mau lahir gitu ya, baru lahiran. Betul. Gitu. Jadi ya. kalau langsung nggak langsung memang betul Teh, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Jadi ini sebuah ruang kolaborasi ya Teh, ya Cimahi Creative Day ini. Jadi nanti kita juga akan ada eksebisi, mungkin eksebisi ini kayak stand-stand gitu ya, kalau ya Teh. Nanti kita akan memperlihatkan beberapa bentuk industri kreatif yang ada, dan juga aktivitas kreatif yang ada di Cimahi. Tapi di beberapa section juga, di beberapa activity juga kita akan ada semacam kayak food stall gitu. Ya ini juga nanti ada kan, kalau bicara tentang dunia kreatif itu subsektornya banyak, termasuk kulineri. Nah nanti kita juga rencananya nih Teh, nggak cuma siang aja, kita akan ada kulineri sampai malam. Kalau teman-teman Cimahi nuansa berbeda ya. Betul, kita pengen kasih nuansa berbeda. Kalau pernah dengar Pasar Awi Campernik di Ewik, di lokasi yang nanti kita akan bikin acara, nanti kita akan bikin Pasar Awi ini sampai malam dengan beberapa sentuhan lampu di malam hari gitu, biar kreatif Teh. Iya. Jadi menunjukkan sisi kreatifnya orang-orang Cimahi ini. Sekaligus mudah-mudahan menarik orang buat jajan juga. Betul kan, jadi ya. ningkatin ekonomi ya Kang ya. Jadi kalau selama ini kita lihat kalau kuliner itu dijajainnya ya sudahlah di meja aja gitu ya. Ini mah bakal bentuk yang lain ya. Ada nuansa yang berbeda gitu ya. Si lampu-lampu dan sebagainya. Experience-nya mudah-mudahan ngasih sesuatu experience yang berbeda, jadi seru aja gitu, nggak cuma jajan tapi malam-malam di ekowisata sambil jajan, sambil nanti ada, mudah-mudahan ini terlaksana, kita akan ada pertunjukan dan
nonton layar tancap teh. Nah, Wah, iya. tentu itu juga nanti Sambil tayangan-tayangan Ini ya. masih banyak loh yang Betul, pengen, betul. maksudnya yang suka gitu ya nonton Iya. layar tancap dengan keseruan yang berbeda gitu Iya. ya di Kota Cimahi apalagi ya. Nah ini jangan lupa good listeners, kita perbincangan kita ini kalau misalnya pengen yang kangen sama Kang Luki, yang kangen sama Kang Fajar boleh lihat di live Instagramnya di sbudparpora.cimahi ya. Iya. Kemudian kita juga bisa dengarkan secara langsung di 929mixradio.com perbincangan ini ya. Betul. Oke, dan untuk Anda juga yang punya pertanyaan mungkin boleh disampaikan ke 085161280929. Nah, ini balik lagi ke Cimahi Creative Day 2025. Ini kapan, di mana, terus apa aja yang akan dihadirkan di Cimahi Creative Day 2025 ini? Boleh kasih bocoran dulu deh. Nanti Oke. mungkin di sesi selanjutnya lebih rinci lagi. Oke, Silakan Kang sebetulnya Luki. tadi Iya. juga sudah dikupas sedikit ya, bahwa Cimahi Creative Day ini tentu saja akan dilaksanakan di tanggal 1 November, lokasinya di Ekowisata, wilayah Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, tapi kita juga membuka seluas-luasnya, bukan hanya orang-orang Cimahi, Mangga, Kadaria gitu ya, untuk istilahnya dari daerah-daerah lain juga, karena ini juga unjuk kabisa ya, Ya, betul. unjuk kabisa bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Cimahi, khususnya ekonomi kreatif. Iya, iya. Gitu. Nah, ini yang belum tahu nih, Ekowisata Cimahi ada di sebelah mana, beloknya di mana gitu, boleh dijelasin deh. Kayaknya soalnya ada beberapa yang tahu gitu ya kalau di Iya. Cimahi udah ada itu, tapi masuknya lewat mana ini teh gitu. Betul teh. Ada Sebetulnya yang belum pernah nyoba nih. lokasinya di bagian utara Kota Cimahi, di daerah Cimenteng, Cipageran. Kalau misalkan Kolmas itu bisa masuk dari komplek Cipageran. Cipageran Asri Asri, ya. betul. Bisa masuk dari komplek Cipageran Asri. Nah, nanti dari situ pada hari H, terutama nih pada hari H, kita akan ngasih banyak sekali sign buat ya. bisa mengarah ke lokasi. Gitu. Tapi kalau misalnya mau Google Maps, sekarang kan gampang ya, Iya. tinggal Google Maps aja. Itu biasanya di Google Maps Ekowisata Diarahkan. Cimahi atau Ekowisata Cimenteng, karena memang nama daerahnya Cimenteng. Iya. Nanti terarahkan ke sana gitu. Atau kalau misalkan bertanya juga sekarang udah banyak yang tahu. Betul. Iya, iya. Nggak akan susah, nggak akan susah pasti ya. nyampe. Oke, nah ini kalau apa yang akan dihadirkan, kayak misalnya biasanya untuk ngeramein satu event ini, biasanya ada kayak kompetisi misalnya atau pasang giri gitulah ya. Kalau di kita ini apa aja yang akan diadakan? Baik, kalau kompetisi tentu saja kita ada Cimahi Happy Brewing ya. Ini Happy Brewing ini tentu saja kan para istilahnya barista yang sudah makalangan alias sudah kamasur, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang memang sebetulnya punya skill yang bisa diterima oleh masyarakat, tapi ingin mendapatkan promosi lebih, bisa kita unjuk bisa di sana. Nah, di sana juga ada modern dance ya, kompetisi modern dance, tapi betul. nuansanya nuansa musik etnik ya, Betul. kan gitu. Itu kita ada juga di sana. Dan juga ada cipta oleh-oleh khas Cimahi juga. Kita istilahnya membuka kompetisi. Selain daripada itu, memang juga kita ada workshopnya. Betul. Ada workshop di sini, ada workshop animasi, ada fotografi alam, seni daripada mozaik, creative plannership, dan tentu saja tadi kelas kopi session. Oh iya ya, karena orang udah mulai mengenal Cimahi itu sebagai salah satu tempat ngopi yang banyak tempatnya enakeun. Hidden gem ya. Iya benar, di hidden Cimahi gem. itu. Selain makanannya, ternyata kopinya juga. Makanya diadain ini ya, Cimahi Brewing ini ya. Kita pengen ngasih ruang lebih buat yang tadi disampaikan Kang Luki, untuk mereka mengekspresikan, expose sekaligus promote gitu, bahwa ada kreativitas kopi di Cimahi yang patut diperhitungkan. Iya, patut dicoba, harus gitu ya. Nah, ini kalau misalnya jadi orang tuh kadang punya punya list untuk mana aja mau dikunjungi, mana aja yang mau dicoba gitu ya. Nah, ini di sini tempatnya ya, kayaknya untuk masuk ke salah satu list Anda ya. Oke, dan kalau dari event ini
Ini selain Disbud Parpora Kota Cimahi, ini melibatkan stakeholder mana lagi? Iya. Ya kalau memang kita juga tentu saja dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga kan mungkin kita juga dengan Diskominfo untuk penyebarluasan informasi, juga kan mungkin kepada istilahnya Disdik juga kan kita juga sangat ya untuk edukasi juga kan sebetulnya ini. Dan tentu saja kita juga dengan mitra kami di ekonomi kreatif, kita ada dari ekonomi kreatif ya, itu juga kita tentu saja dilibatkan dan atas ibaratnya hasil ngobrol atau berkolaborasi dengan mereka, karena kan mereka juga punya inventarisasi istilahnya para pelaku ekonomi kreatifnya gitu. Jadi diajak lah ya dari betul Teh. Karena memang pendekatannya kita kolaboratif. Jadi itu salah satu yang coba kita bawa ke konsep Cimahi Creative Day tahun ini. Tadi disebutin juga ada subsektornya ada banyak, ada 7. Nah, semoga kita bisa ngasih ruang ke semuanya. Iya. Tadi ada Komite Ekraf, terus selain Komite Ekraf kita juga di Modern Dance ini pengen ngajak orang-orang kreatif yang muda dan remaja biasanya betul. Kemudian di oleh-oleh, cipta oleh-oleh, kita juga ingin ngajak kelompok kreatif dari bidang kuliner atau craft, kerajinan buat bisa menciptakan sesuatu yang punya kontribusi ke Kota Cimahi. Terus di yang tadi kopi juga itu tentu itu pengen ngasih ruang juga ke potensi kreatif yang berdampak ekonomi buat Kota Cimahi ke depan. Kita kasih ruang juga. Workshop kita juga pengen ngajak orang Cimahi dan luar Cimahi buat punya value datang ke sini. Jadi nggak cuma nonton aja, tapi mereka punya dapat insight. Tadi ada creative entrepreneurship. Terus ada workshop tentang kalau sekarang kan punya usaha di dunia sosial media, nanti ada workshop seperti itu. Tapi harus daftar. Jadi buat yang berminat ikut workshopnya, boleh sampai tanggal 25. Karena ini sebagian materi workshopnya udah penuh karena ada kuotanya Teh. Misalkan workshop A berapa puluh orang gitu. Tapi boleh dilihat aja di scan barcode di IG Disbud Parpora Cimahi. Ada flyernya ya. Betul. Ada. Ada flyer yang dilihat aja. Jadi kalau mau ikut jadi bagian dari workshop atau lomba, ini masih sampai tanggal 25. Dilihat aja. Kalau Modern Dance itu kayaknya masih banyak slotnya buat ikut lomba. Buat yang mau ikut lomba oleh-oleh silahkan gitu. Pokoknya sampai tanggal 25 akan kita tutup. Jadi masih ada 2 atau 3 hari lagi. 2 atau 3 hari lagi ya. Sekali lagi di Instagramnya disbudparpora.cimahi ya. Nah, di situ ada keterangan lengkapnya deh pokoknya. Oke, nah lebih jauh lagi nanti kita akan ngobrolin juga gimana secara teknisnya daftarnya, terus yang misalnya apa yang diajakin cuma komunitas atau perorangan atau gimana. Terus ada satu yang agak menarik nih ya, gara-gara film Jumbo nih ya. Dunia animasi di Kota Cimahi ikut terangkat ya. Nah, itu diwadahi juga kah para ekonom kreatif di bidang animator? Iya, animator ini. Dan kita akan ngobrolin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Dan masih di perbincangan kita mengenai salah satu event yang akan sebentar lagi ada di Kota Cimahi. Dan ini event besar, kemudian juga banyak pihak yang terlibat, yaitu Cimahi Creative Day 2025. Dan sesuai dengan namanya, Cimahi Creative Day, tentunya orang-orang kreatif yang bakal terlibat di dalamnya ya. Nah, ini kalau balik lagi ke produk atau ekonomi kreatif yang ada di Kota Cimahi. Ini mumpung akang-akang ini sebagai yang kepala bidang, kepala seksi pariwisata gitu ya dan kebudayaan di Kota Cimahi, ini bisa tahu nggak sih sebenarnya kalau dari karakter para pelaku ekonom di Kota Cimahi, ini tantangan terbesar untuk mengangkat perekonomian kreatif di Kota Cimahi ini apa sih, untuk ngajakin nih Akang Teteh yang punya UMKM, punya rintisan usaha gitu ya di bidang ekonomi kreatif, untuk ngajak ayo bareng-bareng gitu kita sama-sama membesarkan gitu dunia ekonomi kreatif di Kota Cimahi. Ini gimana? Tantangan terbesarnya apa ngajakinnya gitu ya? Tantangannya banyak ya Kak. Tantangannya banyak. Cuma mungkin yang paling terasa sekarang kalau kita lihat Teh, sebetulnya banyak sekali insan-insan kreatif itu datangnya dari Kota Cimahi, gitu ya. Baik itu skalanya provinsi, nasional, betul, gitu. Wah, itu luar biasa gitu.
tapi banyaknya mainnya ke kota sebelah yang dianggap sebagai ibu kota provinsi yang besar gitu. Nah, tapi memang ini bukan ini nggak salah gitu, karena memang setiap orang itu pasti mencari opportunity yang paling besar. Betul. Gitu. Nah, itu tantangan kami Teh. Gimana caranya biar Kota Cimahi yang kecil ini juga bisa ngasih opportunity yang sama, bisa ngasih benefit kesempatan dan benefit yang maksimal buat teman-teman kreatif ini gitu. Setidaknya lewat acara-acara kayak gini kita bisa ngasih ruang-ruang itu untuk mereka bisa berekspresi, mengaktualisasikan kreativitasnya. Jadi ini juga salah satu upaya kita untuk menjawab tantangan itu Teh gitu. Karena ya itu tadi Cimahi ini kan kota yang campernik kecil gitu ya Teh. Tapi ini ya banyak sebenarnya potensinya sangat-sangat banyak. Itu kekuatan kita, potensi sumber daya manusia. Nah, ini yang pengen kita galang gitu mungkin ya Kang ya. Sambil dipetakan lah. Betul, sambil kita lihat gitu, sambil kita potensi-potensi yang ada kita kasih ruang, dan mudah-mudahan dari sini nanti terjalin networking satu sama lain. Ya, betul. Jadi nanti berkumpullah di Cimahi kekuatan kreatif yang bisa ngasih benefit manfaat buat masyarakat Kota Cimahi secara ekonomi, secara eksistensi. Iya, gitu. iya betul. Nah, ini kalau dari sisi para tukang belanja, tukang shopping ya, orang Cimahi. Nah, ini kan salah satu potensi juga ya. Maksudnya dengan banyaknya orang-orang Cimahi yang hobi belanja, senang makan, senang wiskul wiskul gitu ya. Ini gimana biar yang para ini wisata kuliner penikmat ini nggak perginya ke kota sebelah gitu. Jadi ternyata kan banyak yang belum kita coba ya di Cimahi gitu ya, tempat ngopi, tempat makan. Ini gimana biar menarik nih ya para tukang belanja nih? Iya, sebetulnya Nabi Bita-nya gimana caranya? Sebetulnya juga di kami ya tentu saja di ekowisata juga ini ada Pasar Awi ya Kang Fajar ya. Betul Kang. Nah, Pasar Awi ini juga sebetulnya menawarkan makanan-makanan ataupun kerajinan-kerajinan yang memang mungkin bisa dinikmati dan juga bisa dijadikan kesan ya, memang misalkan bahwa dari kerajinan Cimahi ini ternyata sangat unik gitu ya. Sangat unik. Itu juga bisa itu sebetulnya. Itu kita lakukan dalam sebulan 2 kali ya Pak Fajar ya. Betul, kan? Nah, itu mangga para istilahnya para pendengar semua gitu ya bisa nanti hadir ke Pasar Awi selain menikmati kuliner tapi menikmati alamnya juga kan gitu ya. Ini juga salah satu untuk bisa merefleksikan gitu ya. Merefleksikan kita supaya healing lah gitu. Gitu. Belanjanya nggak usah ke mall terus. Betul. Karena kan subsektor kuliner ini juga potensial banget ya Teh. Orang mah tiap hari pasti lapar nyari makan gitu, atau kalau nyantai-nyantai gabut-gabut pengen ngobrol juga pasti ngopi gitu ya, nggak mungkin kan ngobrol hungkul gitu Teh. Nah, kalau misalkan di Cimahi sendiri salah satunya mungkin ya yang harus kita pikirkan sebagai pemerintah kota secara umum gitu ya. Memang existing kota kita ini unik karena mungkin awalnya tidak dirancang jadi kota otonom sendiri. Jalannya kecil-kecil, parkirnya terbatas gitu. Tapi kalau sekarang lihat teman-teman dari subsektor kuliner ini, yaitu kreativitasnya ternyata teruji Teh. Akhirnya ada banyak konsep kafe-kafe yang jadi hidden gem-nya di sudut-sudut kota. Betul, tiba-tiba didinya Teh aya, entah itu variasi makanannya yang unik, entah itu rasanya, entah itu brandingnya yang menawarkan pengalaman. Packagingnya juga ya, biar pika-bitaan gimana. Hanya mungkin yang harus hati-hati buat teman-teman kuliner ini adalah kadang suka ada kalau albumnya one single hit gitu ya. Misalkan kreativitasnya hit sekali aja. Betul. Maka tantangan selanjutnya apalagi nih perbedaan inovasi kreatif yang ditawarkan agar kita bisa maintenance, betul Kang. Nah, itu mungkin yang harus kita pikirkan sama-sama. Oleh karena itulah Teh beberapa hal di Cimahi Creative Day seperti kita ingin lomba cipta oleh-oleh. Itu buat merangsang Teh, merangsang inovasi dan kreativitas biar nggak gitu-gitu aja. Nanti jadi apa gitu. Sebetulnya nanti pemenangnya oleh-olehnya akan selalu dibeli, belum tentu juga gitu. Tetap nanti mekanisme pasar yang akan menentukan keberhasilan oleh-oleh ini. Hanya lewat lomba ini kita pengen ngajak orang jadi berpikir, jadi nyari ide, jadi
terpancing untuk menciptakan sesuatu setidaknya sampai kompetisi ini berjalan. Setelah itu mudah-mudahan secara pasar juga jadi punya bisa pilihan, bertahan, betul. ya. Nanti dia bertahan. Diterima lah ya. Iya, gitu ya, iya, oleh terutama pangsa-pasarnya. bertahannya ini salah satu Sustainnya. Iya ya, seperti tadi Kang Fajar bilang juga nggak cuma sekali door gitu ya, tapi bertahan gitu ya. Nah, betul, ini ada penelpon yang ingin bertanya secara langsung katanya ya. Oh, boleh. Siap. Come on. Oke, sebentar ya, kita sambungkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Menuju siang, Teteh. Menuju siang. Ibu. Teteh kayaknya. Ini mah Acek, ini mah Oh, Acek. Acek. Acek saha. Sareng Acek Neneng. Oh, Acek Neneng teh ya. Mohon. Nah, Acek ini Neneng. kalau nggak salah nih ya, ini pendengar yang paling setia dan rumahnya deket sama Ewich loh. Oh, oke. Kalau Warlock ya, warlocknya. Akamsi ya, akamsi. bener. Kumaha Acek bade aya nu ditaroskeun ke Kang Fajar atau Kang Luki, mangga. Sumuh neng Arina. Kak Fajar, Kak Luki, Iya. aturan sampurasun. Rampes. Ini Cece teh mau nanya ya. Terkait dengan kegiatan Cimahi Creative Day. Nah, ini untuk terkhusus untuk acara kompetisi di bidang cipta oleh-oleh khas Cimahi. Iya. Nah, ini apakah nanti kegiatannya itu berupa produknya yang udah jadi atau memang cara pengemasan dan pembuatannya di tempat? Oh, ada workshopnya. Artinya di tempat gitu ya. pada hari H itu, ya. Jadi kriteria penilaiannya apa aja? Oke. Kemudian yang kedua, ini terkhusus mudah-mudahan tidak hanya 1 tahun sekali gitu pemerintahan Kota Cimahi ini bisa menyediakan sarana untuk berkumpulnya para insan kreatif Kota Cimahi nih. Tadi kan kita tahu mereka berkumpulnya di tetangga sebelah ya. Iya, makanya gimana ngabibita tanya biar berkumpulnya di sini aja gitu ya. Artinya Cimahi itu harus memiliki sarana tempat berkumpulnya mereka. Jadi mereka bisa rutin kapanpun datang, berkomunikasi antar insan kreatif ya. Terus juga bertukar pikiran, tukar info. Saya kira tidak akan pergi ke tetangga. Ya, kalau udah ada di sini ya yang mewadahi. Udah ada. Oke. Jadi harus diadakan berarti ya. Iya, betul. PR lagi nih kata Kang Luki sama Kang Fajar. PR lagi. Iya, kayak gini aja. Ada beberapa teman dari Cimahi yang aktivitasnya itu di stand up comedy. Tetapi kegiatan mereka sama, keluar ke tetangga juga. Iya, nyarinya. Nah, Padahal orang Cimahi ya, Cek ya. Betul. Padahal kebanyakan orang Cimahi. Jadi sebaiknya memang Cimahi memiliki tempat lah untuk berkumpul mereka yang mereka kapanpun silakan gitu. Mau mengadakan acara silakan. Jadi Cimahi itu cukup ngedorong, memberikan motivasi, memberikan pengarahan mungkin ya. Punten janten seueur panjang lebar atas apa sekalian kultum menjelang sholat duhur. Mangga. Terus ada lagi. Punten hatur nuhun. Enggak, udah segitu aja. Oh, mangga. Atau nggak bisin. Enggak apa-apa. Atur nuhun. Jadi selain bertanya juga ini Acek Neneng ini juga ngasih saran, ngasih masukan juga ya untuk kita biar lebih kreatif lagi. Oke, hatur nuhun. Mungkin jawabannya bisa didengarkan di radio ya. Iya, hatur nuhun. Bangga. Sukses acaranya. Di Antos di Cimahi Kreatif Day. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana tuh Kang Fajar? Yang Menarik pertama yang kriteria ini dulu ya, ya. yang kriteria ya, yang oleh-oleh. Ada 2 poin berarti ya yang disampaikan. Yang pertama tentang oleh-oleh. Nah, untuk oleh-oleh ini sendiri Teh, jadi bentuk perlombaannya sekarang yang sedang kita lakukan di tahap pendaftaran sampai tanggal
tanggal 25. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja daftar. Apa yang didaftarkan? Yaitu produk ide oleh-oleh yang akan dibuat. Nah ini yang harus disampaikan adalah deskripsinya. Deskripsinya ini tentu saja kan kalau oleh-oleh tidak melulu soal produk, tapi bagaimana dia punya cerita latar belakang yang relate dengan Cimahi, punya kekhasan yang akhirnya bisa kita sampaikan ini sebagai oleh-oleh Cimahi. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya itu bisa produk kuliner dan non kuliner. Kalau kuliner ini berarti makanan. Tetapi karena ini oleh-oleh, maka di salah satu syaratnya makanan ini harus tahan dalam waktu 2 sampai 3 hari. Karena kita berpikirnya kalau namanya oleh-oleh pasti ada waktu harus dibawa pulang ya Teh dari Cimahi betul. Misalkan mau keluar kota. Jadi silahkan ciptakan makanan yang bisa jadi produk oleh-oleh. Jadi pokoknya orientasinya oleh-oleh. Mungkin kalau kita mau branding gitu ya, lihatlah beberapa oleh-oleh yang sudah beken dan terkenal di Jogja misalkan, dari Bali gitu ya, pia atau bakpia tugu gitu. Nah, termasuk kemasannya ini juga harus oleh-oleh able gitu. Jadi harus menarik sebagai bingkisan gitu. Betul. Jadi betul. Nah, ini juga menjadi faktor penting. Kemudian selain itu ada yang non kuliner yaitu berupa kerajinan. Nah, ini silahkan gitu. Yang punya nilai sebagai oleh-oleh yang orang-orang. Jadi kita juga harus memposisikan diri kalau sebagai yang beli oleh-oleh apa sih yang biasanya disukai, misalkan secara ukuran, secara desain, secara kemanfaatan, secara harga, proyeksi harga. Nah, itu juga harus sesuatu yang oleh-olehable gitu ya kalau kita istilahkan Teh. Misalkan contoh ada sih sebenarnya basic dan simple kaos misalkan, tapi di joger kan kaos joger itu bisa jadi khas dan identik dengan satu daerah. Nah misalkan seperti itu Teh. Jadi bukan proses membuatnya tetapi idenya. Kemudian nanti dari seluruh yang daftar ini kita akan kurasi dan kita akan undang 10 besarnya di CCD. Nah, 10 besarnya ini yang harus bisa mempresentasikan kepada juri dan harus membawa daminya Teh. Gitu. Iya. Jadi ini terbuka sekali untuk yang saya emang nggak punya usaha, baru punya ide, tidak apa-apa selama bisa membuat sampai dami. Nah, misalkan dia kaos misalnya Teh, ini contoh aja ya. Saya mah tapi saya punya konsep kalau kaos Teh, kaos Cimahi Teh ada tulisan apa di kaosnya gitu. Ternyata itu menarik. Atau motifnya juga. Betul. Nah, itu boleh gitu. Atau misalkan sudah punya perusahaan atau industri yang sustain, tapi dia pengen bikin sesuatu yang khas oleh-oleh Cimahi. Misalkan kaos deh ya Teh contohnya, Eiger nih misalkan, dia udah perusahaan besar, tapi dia pengen bikin paket kaos khusus oleh-oleh Cimahi, ikut lomba ini misalkan, boleh nggak gitu, apa-apa juga ya. Itu jadi ini terbuka untuk semuanya. Nah nanti kemudian kita akan memilih yang paling potensial untuk jadi oleh-oleh Cimahi. Tapi disclaimer nih ya Teh, jangan juga nanti berharap bahwa pemenangnya otomatis akan dibeli, akan dibikin apa, enggak gitu Teh. Jadi ini hanya sebuah ruang kreativitas untuk kita pancing nih ide-idenya untuk bisa diperlihatkan kepada halayak gitu ya. Nanti kemudian saya emang nggak menang, tapi belum tentu tidak laku ketika model bisnisnya bagus, pemasarannya bagus, promosinya bagus, ternyata lebih diterima oleh masyarakat, ya bisa jadi itu juga jadi oleh-oleh Cimahi pada akhirnya. Yang penting sekarang mari kita berpikir apa yang khas dari Cimahi yang bisa kita jadikan dalam satu bentuk oleh-oleh. Nah, nanti karena ini kompetisi, tentu saja harus ada juara 1, 2, 3-nya dalam kompetisi ini. Tapi ke depannya, nah kita juga bekerja sama Disdakoperin, mudah-mudahan juga bisa nanti dapat informasi, menjadi bagian dari komunitas kreatif. Akhirnya ke pernyataan nomor 2 tadi dari siapa tadi? Ceneneng gitu ya, dari Ceneneng. Betul sekali bahwa akhirnya kita harus punya ruang buat tempat ngariung lah, tempat berkumpul. Tapi kan kalau hanya ruang tanpa konteks kadang bingung ya Teh. Ya silahkan, ini ada bangunan untuk teman-teman kreatif, bertukar pikiran. Udah gitu. Tapi nggak ada konteks kumpulnya kan bingungnya, terus kadinya Teh sama siapa, mau apa, mau ngebahas apa. Betul. Nah, Cimahi Creative Days ini kita bikin konteks untuk orang berkumpul dalam Cimahi Creative Days salah satunya. Tapi ini juga jadi PR kota Teh, karena kalau kita ngobrol ya sama Kang Luki, ngobrol sama pimpinan ya Kang, sama Pak Wali dan Pak Wakil, itu juga yang jadi concern Cimahi, bahwa harus ada ruang-ruang buat kelompok-kelompok kreatif siapapun gitu, nggak cuma kelompok kreatif.
oleh semua komunitas masyarakat Cimahi. Maka mudah-mudahan teh di tahun-tahun ini 2026 dan 2027 beliau-beliau ini sedang concern untuk membangun infrastruktur untuk warga Cimahi. Mudah-mudahan betul mewadahi. Mudah-mudahan tadi kayak stand up komediannya kok mainnya di Bandung karena di sini nggak ada tempatnya. Mudah-mudahan nanti ini akan jadi prioritas untuk kita bisa membangun infrastruktur buat jadi tempatnya. Kita bangun destinasinya dulu teh tujuannya. Setelah destinasinya terwujud, sama-sama kita buat atraksinya. Pertunjukan. Betul. Nah, nanti kita promosikan sama-sama gitu. Iya. Jadi doakan. Iya, dan nggak menutup kemungkinan disebut Parpora Kota Cimahi ini juga menggandeng yang emang harus digandeng ya. Maksudnya kayak Indak tadi, kemudian kolaborasi juga, Iya, betul. Jadi selain terwadahi, tersalurkan juga gitu ya. Nah, terima kasih ya Ce Neneng yang sudah mantap pertanyaannya dan ngasih saran juga ya selain bertanya. Ini ada yang nanya juga nih ya tentang event Cimahi Creative Day ini dari Teh Rere katanya di Cimahi. Serius, ini di acara CCD ini ada kulinernya sampai malam. Tadi tadi bilang sampai malam loh ya. Serius. Jadi boleh di-spill ada kuliner apa aja yang ada di sana katanya. Serius ya Kang? Kita mau sampai malam ya Kang? Iya, ya artinya kita memberikan nuansa yang berbeda ya. Nuansa yang berbeda ini. Penasaran itu lampu-lampunya bakal ditata kayak gimana itu ya. Dan mudah-mudahan kan ini juga ya hal-hal yang bisa memagnet gitu ya. Magnet, bukan hanya warlock atau akamsi, tapi juga kita kan ke tetangga sebelah juga gitu, Mangga gitu. Apalagi ini kan lokasi utara di Cimahi kan gitu ya, yang berbatasan juga sekali, sangat berbatasan gitu. Ada alternatif lain lah gitu, jangan ke atas banget gitu, rada nengah-nengah dikit gitu. Tapi jadi sejuk juga kok vibes-nya kan. Ngagorolong ya dari Kolmasnya ke sini dikit gitu. Jadi Teh Rere Mangga dibewarain, diinformasiin tanggal 1 November dari pagi sampai malam itu akan ada Cimahi Creative Days. Jadi kalau kulinernya apa aja katanya? Kulinernya itu nanti yang pasti udah terdaftar apa? Tenannya Pasar Awi Campernik itu pasti akan ada. Eksis lah ya. Betul, mereka itu akan ada dan mereka itu kan sebetulnya core kulinernya itu di kuliner-kuliner tradisional teh. Jadi kayak tahu gejrot, ada sate marangi, terus ada bakso aci khas Cimahi banyak. Nah, seperti itu. Nanti juga mungkin ada beberapa tenan dari warga lokal yang juga mereka punya hal yang untuk bisa dijual sebagai kuliner ditampilkan. Mungkin nanti juga ada beberapa kopi. Jadi ada banyak pilihan makanan yang akan ada di sana. Plus kita bisa ngopinya sambil nonton layar tancap. Kan seru ya Teh coba. Layar tancapnya juga mudah-mudahan kan memang yang disuguhkan juga ya hasil produksi anak Cimahi juga Teh gitu. Bakso aci hanut gitu ya Teh sama keluarga sama doi tuh yang punya doi. Yang nggak ada ya bikin ini dulu. Siapa tahu nemu di sana Teh. Sok cari gitu ya. Iya benar. Jadi ternyata emang banyak ya tenan-tenan, terutama tenan-tenannya Pasar Awi ya bakal ada di sana yang udah terbiasa beli bakal udah ketemu kenal lagi ya sama makanan di sana ya. Betul. Nah ini ada yang nanya juga nih dari Kang Andri di Cihanjuang. Wah kayaknya tetangga nih ya. Kadio ya tuh Kang. Kadio langsung gitunya kalau berani mah. Di Pasar Awi Campernik itu kalau jajan harus pakai koin yang dari kayu itu kan ya katanya. Oh kayaknya pernah ya. Nah koinnya lucu. Itu boleh kita bawa pulang nggak? Ya Allah Kang Andri, gimana buat dikoleksi katanya? Boleh. Ya boleh, tapi kan lebar nggak tahu. Jadi uangnya kan iya kan hasil penukaran ya itu juga kan gitu. Betul. Jadi memang itu salah satu experience yang pengen kita berikan, berbelanja dengan keping koin gitu, biar kayak zaman dulu gitu. Tetapi beberapa bentuk pembayaran yang kekinian juga di-provide. Betul, bisa melalui kris ya gitu. Kemudian yang konvensional bisa pakai uang biasa juga sebetulnya, karena kadang koinnya terbatas tapi udah laku banget nih Teh, ya bisa melakukan transaksi yang reguler gitu. Jadi silakan. Nah,
koinnya mau diapain mah mangga. Terserah Kang Andri pada di begitu juga boleh Beri ya. figuraan mah. Itu Iya, mah iya, mangga. jadi boleh ya itu. Betul. Nggak akan digeledah pas pulang. Ini koinnya ke bawah gitu, nggak Iya. akan Kang Andri. Moral. Ini ada satu lagi Teh Desti nih nanya katanya ya dari Cimahi juga. Ini tadi udah dengerin katanya bahwa bisa apa namanya sambil nonton ya. Iya. Nah ini parkirnya repot nggak ya kalau nonton di Pasar Awi gitu? Betul. Parkir jadi PR sebetulnya teh. Tapi kalau untuk area Pasar Awi sebetulnya ada area yang sudah kita rapikan teh Ada untuk kantong-kantong ada betul. parkir ya? Ada area yang sudah kita rapikan untuk mobil itu bisa kurang lebih 30 sampai 40. Iya. Jadi lumayan banyak. Kalau untuk kendaraan roda 2 itu ada beberapa bagian juga ya kan? Kantong-kantong Kantong-kantong, yang betul. sudah kita berkoordinasi dengan warga sekitar. Betul. Gitu. Itu juga mungkin bagian juga dari pendapatan atau pemberdayaan dari Iya. masyarakat sekitar. Ya, jadi nanti diarahkan teh oleh panitia untuk ke kantong-kantong parkir. Jadi mudah-mudahan insya Allah aman gitu. Walaupun jalan menuju ke sananya juga cukup menantang gitu ya. Tapi kalau sudah di sana insya Allah bisa ada banyak hal yang bisa kita Iya, betul. experience lah gitu. Iya. Teh. Jadi insya Allah aman kalau parkir. Jangan khawatir dan jangan ragu. Nah ini ada yang nanya lagi katanya tentang modern dance, Ya, kompetisi silakan. itu gimana secara teknis katanya masih Oke. boleh nggak? Masih daftar? boleh. Jadi modern dance ini Masih untuk dibuka ya. untuk teman-teman yang usianya seusia Fajar, Nah, 16 sampai 25. lucu-lucunya. Lagi Yang lucu-lucunya. Fajar waktu muda Berapa tahun yang lalu? Iya, 16 sampai 25 karena memang kita pengen melihat kreativitas kelompok anak muda gitu ya. Nah, ini satu grupnya kurang Oh ya lebih grup ya. Betul, Iya, ini dibatasi grup ada ya. Grup competition ya. 7 orang karena nanti area panggungnya juga mungkin mudah-mudahan bisa untuk teman-teman sampai 7 orang itu ya. Nah, yang paling penting dari modern dance ini adalah temanya adalah Nusantara teh, etnik Nusantara. Jadi mulai dari boleh dipakai lagunya, Iya. pakaiannya gitu Iya, yang betul. bernuansa etnik Nusantara. Jadi silahkan berkreativitas dengan lagu-lagu daerah se-Indonesia, bukan hanya Sunda ya teh. Iya, iya. Se-Indonesia Raya boleh. Jadi tantangannya itu nih buat Iya. teman-teman yang mau bikin modern dance. Nah, ini masih bisa daftar sampai tanggal 25. Iya. Jadi masih ada 2 hari, nanti setelah tanggal 25 kita ada technical meeting, tapi masih kita tungguin nih karena slot untuk lomba modern dance ini masih terbuka. Masih ada. Betul. Oh, oke. Teh. Nah, jadi buat yang mau daftar modern dance, kemudian juga yang tadi cipta oleh-oleh Masih, Cimahi juga masih masih, terbuka. dan nanti 10 yang teratas ya yang bakal ditampilkan. Kalau Gimana? untuk modern dance bukan yang, semua, yang kalau masih, betul, ya. kalau untuk oleh-oleh Ditampilkan silakan. semua kalau Betul. yang modern dance ya. Sekarang masih kita terima untuk yang oleh-oleh nih ya. Kita masih terima ide-idenya. Jadi yang disampaikan itu adalah deskripsi dan foto atau video dari produknya, dummy-nya gitu ya, Teh ya. Iya, iya. Nah, nanti kita pilih 10 besarnya akan kita undang. Jadi ini masih nerima ide nih, belum ditentukan 10 besarnya. 10 besar akan diumumkan setelah tanggal 25. Ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa jadi informasi juga ya untuk Anda semua warga Kota Cimahi. Ayo segera, ini ternyata yang buat cipta oleh-oleh khas Cimahinya juga masih ada slotnya. Masih. Kemudian juga Masih. untuk modern dance. Masih. Ini untuk grup ya. Ya, betul. Ini juga masih ada. Ditunggu sampai tanggal 25 ya. Yang mau Tinggal ikut sebentar workshop lagi. juga masih, Teh. Workshopnya juga workshop boleh. juga ya. Silahkan Oke. gitu. Nah, ini ada yang nanya lagi penampil katanya. Bakal ada tampilan dari siapa aja yang bisa jadi tonton. Kalau nanti selain modern dance, nanti selain juga ada film lokal Cimahi yang nanti kita nonton layar tancap itu ya, Teh. Iya, iya. Kita juga ada beberapa pelaku kreatif kayak pelukis Ya. gitu, Oh, kemudian dan lain-lain gitu. Mhm. Nah, kalau untuk hiburannya nanti ada beberapa band lokal juga yang akan kita tampilkan. Nah, ini juga nanti akan menghibur di beberapa titik area di sana Iya, sambil iya. makan, sambil Iya, nonton modern nonton yang dance. gitu ya. Nanti kemudian di sela-sela penampilan modern dance ini juga akan ada beberapa tampilan band gitu Iya. yang bisa kita nikmati sama-sama. Nah, untuk malamnya, Iya. nah ini ada penampilan khusus, itu akan ada atraksi drum
drum lighting drum gitulah teh. Akan kolaborasi sama tari dan akan kolaborasi juga dengan beberapa tampilan sebelum nanti kita nonton film rame-rame. Dan mudah-mudahan di malam hari ini juga akan hadir pimpinan kita teh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Kita undang. Jadi malam-malam hayu pokoknya mah kita malam mingguan di CCD. Iya, itu sekitar dari jam berapa tuh puncaknya? Biasanya kalau puncak untuk kegiatan malam setelah beres adzan Isya biar jongjon teh. Iya ya, jadi sing harus heula sarolat maghrib sama Isya, nanti baru kita senang-senang ya. Jangan tetap potong gitu ya. Iya, benar-benar. Dan akhirnya ada nonton layar tancep. Dan tapi dari pagi sampai sorenya mah kegiatan banyak ya. Boleh jajan apa segala macam ya. Nah, kemudian ini yang tadi belum agak dijelaskan ini tentang Cimahi Happy Brewing ini. Nah, ini gimana secara teknisnya? Itu kalau kan untuk di ini ya kan tadi ya di puncak ya sebetulnya yang itu juga di puncak acara ya. Jadi kompetisi Cimahi Happy Brewing ini juga kita kolaborasi sama komunitas kopi di Cimahi teh. Jadi mereka yang mengampu dan mengatur karena kalau kompetisi kopi ini karakteristiknya berbeda ya. Jadi ada beberapa yang teman-teman kopi ini yang lebih profesional untuk menyelenggarakan. Sebenarnya sudah ada Cimahi Happy Brewing 1 sampai 4 atau 5 ya. Mini kompetisi. Betul, ada mini kompetisi sebelum ke Cimahi Creative Day ini sudah dilakukan oleh komunitas kopi Cimahi. Nah, itu boleh yang ikut lombanya itu mereka terbuka lah gitu ya teh. Yang pro, yang amatir semuanya boleh ikut. Nah, para pemenang dari seri 1 sampai seri 4 atau 5 ini nanti semuanya 3 top 3-nya itu akan bertanding di Cimahi Creative Day di Happy Brewing. Itu berarti ada 12 orang ya teh, kurang lebih 12 pemenang dari mini competition yang sebelumnya. Nah, selain yang 12 orang ini, kita juga membuka pendaftaran untuk mereka barista-barista yang profesional, yang sudah punya sertifikat untuk bisa juga ikut kompetisinya gitu. Karena kita anggapnya kalau ini mah grand finalnya lah gitu. Jadi nanti si teman-teman yang tadi udah menang akan beradu dengan silahkan. Betul. Mangga. Jadi tidak kan menutup kemungkinan ya gitu ya. Performan yang walaupun tadinya terlihat biasa-biasa begitu berkompetisi ternyata lebih dominan mungkin kan gitu. Jadi ini ingin mempertemukan lah teh potensi tersembunyi ya. Potensi yang tersembunyi. Iya betul. Jadi nanti di Coffee Brewing ini juga akan ada kompetisinya dan ada workshopnya gitu. Ada workshopnya juga ya. Setelah kompetisi nanti akan ada workshopnya dari mereka-mereka yang sudah jago lah teh di bidang perkopian. Iya. Jadi mangga nih yang mau daftar buat lomba Cimahi Coffee Brewing juga masih bisa. Ya. Gitu. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya dari Teh Yani di Cimahi juga kayaknya ya. Ini nanya katanya tadi nyebut-nyebut film lokal Cimahi katanya yang bakal tayang di layar tancap ada trailernya enggak katanya di YouTube. Kalau trailer nanti kita coba boleh diizinkan ngasih trailernya atau enggak. Karena tantangan layar tancap itu teh sekarang kan lagi rame luar biasa dar-der-dor itu adalah perihal hak cipta ya. Yang harus kita jaga kan harus gitu. dijaga banget. Tapi alhamdulillahnya di Cimahi ini ada kelompok kreatif subsektornya juga film. Perfilman. Walaupun mungkin belum di industri mainstream belum masuk 21 misalkan gitu ya teh. Tapi patut kita apresiasi kan. Nah, kita akan menonton beberapa film karya insan-insan perfilman lokal Cimahi. Penasaran kan? Ternyata punya ya. Ternyata punya. Nah, ini juga mari kita embrace, mari kita rayakan, mari kita apresiasi teh. Mari kita tonton setidaknya oleh kita dulu. Akan ada beberapa film. Nah, nanti kita minta izinkan lah ya. Kalau misalnya memang trailernya boleh ditayangkan, pokoknya sok ditongkrongin aja IG-nya di Spud Parpora, film apa aja yang nanti bisa kita tampilkan, tonton. Salah nanti satunya diinfoin ya, nyusul di IG-nya ya. Mungkin kalau bocoran sedikit ada kalau di Cimahi itu kan terkenal beberapa talent yang ikut ngisi sinetron yang cukup beken preman pensiun. Nah, mungkin ada karya-karya dari teman-teman preman pensiun ini yang orang Cimahi yang nanti akan kita tampilkan ya di layar tancap gitu.
Oke. Yang penting mah satu, filmnya lokal Cimahi, dan yang paling pentingnya itu menurut Fajar ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga sama, experience nostalgianya teh. Betul. Nontonnya mah apa aja gitu ya, tapi Iya. experience nostalgianya sambil ngopi-ngopinya di ewiknya di itu udara benar-benar terbuka lah gitu Iya, ya. iya. hayu gitu, ramean Itu gitu. ya ternyata yang mau kita dapat. Jadi bukan dengan siapanya, bukan. Ya, ya. Wah, Itu juga penting. Itu tambahannya itu. Itu Tambahannya ya. Atau bertemu siapa di sana. Oke. Jadi aduh kayaknya nggak sabar ya. Seru banget, kebayang gitu ya bakal seru eventnya. Dan jangan dilewatkan gitu ya. Catat juga tanggalnya di 1 November. Betul. Ini 2025. jatuhnya hari Sabtu teh, Sabtu. malam Sabtu minggu ya. kan, Oke. kurang sahdu gimana. Iya benar. Oke, dan ini nggak kerasa nih udah di akhir Iya ya. perbincangan kita saking serunya. Mudah-mudahan udah terjawab ya untuk Kang Andri, Mudah-mudahan. untuk Teh Rere, kemudian juga untuk penanya lain yang Betul. masih penasaran ini bakal ada apa. Kemudian tapi yang penting mah datang Datang gerak aja. ya. Gitu. Atau Tapi kalau boleh masih tanya ke IG ya. betul, masih Gitu. penasaran DM IG aja, insya Allah diwalat. Oke, dan sebagai penutup, mangga Kang Lucky dan Kang Fajar ajak good listeners, ajak juga warga Kota Cimahi untuk datang. Silahkan. Ya. Bagi para pendengar setia Mix Radio, ya kami tunggu kedatangannya, istilahnya di Cimahi Creative Day, mau sendirian ke, mau bersama yang di sampingnya ke, kan gitu ya. Kita tunggu banget. Kita berekspresi bersama di sana gitu dalam Cimahi Creative Day. Jangan lupa di tanggal 1 November hari Sabtu 2025 kan gitu. Ekonomi kreatif kuat, Cimahi mantap makin happy. Yes, Nah, mantap. itu. Kang Fajar, mangga. Ya diajak. kalau Fajar mah pengen pisan gitu ya, ngajak semua masyarakat Cimahi, warga Cimahi, kelompok kreatif terutama dan juga masyarakat lainnya, karena ya itu tadi kalau bilang Cimahi mah meni sepi, Cimahi mah terame. Nah, sebetulnya yang bisa menghidupkannya adalah kita semua gitu. Jadi kalau kami coba ngasih ruangnya, mudah-mudahan yang lain bisa menghidupkan dengan nyawanya. Jadi kita tunggu banget, kita berkolaborasi bersama merayakan kreativitas Cimahi di Cimahi Creative Day hari Sabtu tanggal 1 November malam mingguan di Eko Wisata Cimahi di Antos. Di Antos ya. Oke, good listener semua. Jadi mudah-mudahan kepenasarannya bisa terjawab nanti di Cimahi Creative Day 2025, dan mudah-mudahan bisa terus ya, tiap tahun ada, jadi bisa terwadahi semua industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Cimahi. Betul, dan kita maju bareng-bareng ya. Amin. Oke. Dan terima kasih ya kehadirannya, nanti Sami. dinantikan lagi kehadirannya di studionya Mix Radio. Dan Ya. untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.